Nah, tadi kita udah membahas mengenai mandi junub nih, tapi mungkin ada beberapa juga jamaah nih, mungkin yang belum tahu ternyata masih banyak banget mandi-mandi yang disunahkan nih dalam Islam. Makanya saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Siap. Syam, apa nih? Tadi kan udah dijelaskan oleh Habib sedikit nih mengenai mandi junub. Nah, ada nggak sih mandi-mandi lainnya yang disunahkan untuk dilakukan nih? Mohon penjelasannya guru nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Uthman, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ada lagi mandi-mandi selanjutnya, tapi bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib kan memang menghilangkan hadas besar supaya dia dianggap bebas dari hadas, kemudian dia bisa melaksanakan ibadah. Jadi bukan hanya bersih dari najis tapi juga menghilangkan hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi besar, mandi janabah atau mandi wajib. Tapi ada juga mandi sunnah. Nah, mandi sunnah itu adalah orang yang tidak dalam keadaan hadas besar. Tidak dalam keadaan dia habis mimpi basah. Tidak dalam keadaan yang tadi disebutkan Habib Uthman. Kemudian tidak dalam keadaan dia sedang berhadas besar. Tapi dia mandi seperti mandi janabah. Dia pakai yang namanya tadi membersihkan di antara pahanya, kemudian membersihkan depan belakang, kemudian dia berwudu, kemudian dia berniat, kemudian dia meratakan air, maka dia dianggap mandi sunnah. Apa saja kesunahan-kesunahan yang mana keadaan di mana orang bisa mandi sunnah? Yang pertama saat mau berangkat Jumatan. Jadi mandi Jumat. Sebelum dia mau sholat Jumat, maka dia mandi terlebih dahulu, mandi sunnah namanya. Kemudian ada beberapa riwayat yang menyebutkan saking pentingnya mandi Jumat itu boleh diganti setelah Jumatan. Ya, saking pentingnya mandi Jumat itu. Kemudian ada lagi ketika hendak yang namanya setelah kita mengantarkan jenazah. Maka disunnahkan juga mandi, berwudu dan mandi. Kalau memandikan ya mandi tadi. Tapi kalau mengantarkan jenazah dia berwudu. Kemudian ketika hari raya, mandi hari raya. Jadi orang mau berangkat lebaran tuh mandi dulu. Ya, Idul kan Fitri kebalik biasanya di kampung itu. Mandinya setelah pulang lebaran, baru dia mandi ganti pakai baju baru. Betul. Keliru, mandi dulu ya habis sholat subuh, pulang mandi baru kita berangkat lebaran. Maka mandi hari raya. Kemudian mandi ketika masuk kota Mekah. Mandi ihram, mandi semua rangkaian haji itu pakai mandi sebenarnya disunnahkan. Mau bermalam di Muzdalifah pakai mandi, mau melontar jumrah pakai mandi. Apalagi intinya haji, intinya ibadah haji. Mau wukuf di Arafah pakai mandi sunnah semuanya. Mau masuk kota Madinah pakai mandi, mau tawaf pakai mandi ya. Maka ini semua adalah subhanallah rangkaian-rangkaian ibadah yang mana jikalau didahului dengan mandi dengan niat. Jadi sebenarnya simpel mandi itu sebenarnya. Sunnahnya aja yang banyak. Tadi yang disampaikan Habib supaya sempurna. Tapi kalau misalnya teman-teman susah ngafalinnya, maka cukup dengan niat kemudian meratakan air itu selesai. Ada kolam renang besar lebih daripada 2 kula. Saya niat mandi besar, selesai. Mandi selesai, yang penting rata airnya. Cuma tadi liputan-liputannya harus mesti diperhatikan supaya apa? Supaya sempurna, yakni bersih daripada hadas besarnya. Maka mandi sunnah insya Allah utama dan mendapatkan fadilah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, ternyata banyak juga ya yang banyak kita belum tahu. Nah, tapi itu niatnya beda-beda apa bisa sama aja tuh tadi kayak mandi sebelum sholat Jumat? Jangan mempersulit diri dengan niat. Betul, jadi Niat itu menyengaja. Saya sengaja mandi karena Allah, selesai. Masya Allah, jadi udah Islam itu tidak mempersulit seseorang yang memiliki niat baik ya, Masya Allah.